Tribuners, kerajinan gerabah telah menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Bahkan tradisi ini kemungkinan sudah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya di masa lampau. Hingga kini masyarakat di sana masih sering membuat kerajinan gerabah berbagai jenis untuk dijual. Bahkan tiap minggunya mereka dapat menghasilkan ratusan gerabah kering siap jual. Reporter Tribun Sumsel, Nando, akan memberikan informasi lengkap terkait dengan kerajinan gerabah di Kedaton. Nando, silakan dengan laporannya. Ya, selamat sore rekan Tribun News dimanapun berada dan Siska di studio. Saya Winando Dapinsi kemarin telah mendatangi salah satu rumah produksi gerabah yang ada di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jika di tahun 2000-an awal dulu, hampir puluhan penduduk di kampung satu Kelurahan Kedaton melakukan atau memiliki usaha pembuatan gerabah. Namun sejak 5 tahun terakhir ini tinggal tersisa hanya 2-3 tempat lokasi pembuatan gerabah perumahan. Salah satunya yaitu Nursidah Manek, 63 tahun, yang saat ditemui Tribun Sumsel kemarin sedang melakukan pembuatan gerabah, di mana dirinya menyatakan bahwa beberapa jenis gerabah yang dibuatnya yaitu sekitar 5-6 jenis, mulai dari tutup bolu, tungku tempat buat masak kayu dengan menggunakan kayu, setelah itu cobek alat tumbuk, lalu mainan anak-anak juga yang semuanya ada tungku juga, ada cobek, dan ada tutup bolu juga. Selain itu juga kadangkala dia membuat pot bunga dari bahan tanah liat. Dapat dikatakan bahwa pembuatan gerabah ini hanya menggunakan 2 jenis bahan, yaitu tanah liat yang dibeli dari lebak atau sungai yang menunggu saat musim kemarau. Setelah itu tanah keras di bawahnya itu diambil dan dicampur dengan pasir. Namun untuk bahannya sendiri lebih dominan ke tanah liat, karena memang setelah ini juga akan dicetak menggunakan alat tradisional, dan proses penjemurannya sendiri bisa memakan waktu 1 hingga 2 minggu. Namun sangat disayangkan, kerajinan asli kayu agung ini sendiri sudah hampir punah, dikarenakan memang menurut Nursidah Manek ini bahwa peminat memang cukup banyak, namun harga jual yang cenderung sangat murah, yaitu semisal tungku atau tutup bolu yang belum dibakar atau masih mentah, itu harga jualnya untuk tungku sendiri hanya Rp7.000, dan cobek ataupun tutup bolu itu hanya Rp1.200. Jadi meskipun dalam seminggu hasil pembuatan bisa mencapai 150 hingga 200 jenis, namun pendapatan masyarakat sekitar cukup kecil, karena bisa dikatakan dalam seharinya hanya 25 hingga 40 ribu rupiah. Dan itu pun cara pembuatannya cukup sulit, karena selain dijemur, juga proses pembuatannya cukup panjang dan mengingat cuaca. Jika cuaca panas, pendapatan atau gabah yang kering itu semakin banyak. Namun kalau musim penghujan, para pembuat ini tidak bisa membuat gerabah. Dan seperti kemarin saya temui bahwa mereka mengatakan tidak setiap hari melakukan pembuatan gerabah karena melihat cuaca di mana harus terik yang cukup tinggi atau terik sekitar 2 hari baru bisa membuat gerabah tersebut. Hal tersebut juga ditambahkan oleh agen gerabah yang ada di sekitar lokasi, bahwa
peningkatan harga jual atau peningkatan pembeli sendiri biasanya terjadi di saat mendekati Hari Raya Idul Fitri, di mana jika selain hari itu produksi gerabah atau penjualan gerabah cukup sedikit, yaitu per minggunya hanya 200 hingga 300 pieces karena kalah dengan bahan plastik dan bahan-bahan modern lainnya. Jadi gerabah ini saat ini hanya sebatas untuk koleksi atau hanya untuk pajangan bagi masyarakat yang membeli dari luar daerah. Oke, sekian Siska yang dapat Nando sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Nando atas laporannya soal kerajinan gerabah di Kedaton. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan Nur Sidah Manik, perajin gerabah di Kedaton. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak Jokowi, kami ini buat gerabah di Kayu Agung ini, Kedaton, minta bantuan. Mana penginjuk Bapak? Mana kesian kamu? Sebab kami nih katik ketingkatan. Tanah ini dibuat tanah baru bayar hutang untuk beli tanah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.